Oke, selamat datang di podcast pertama aku. Podcast membahas karena sekarang lagi wabah corona ya. Kita tahu pandemi corona sedang mewabah di seluruh dunia. Bahkan kali ini aku gak pengen ngebahas tentang coronanya. Aku lagi pengen ngebahas tentang gimana sih cara kita sebagai individu untuk bersikap tentang wabah corona ini. Yang paling pertama sih sebenarnya kalian jangan panik dulu. Apalagi kalau kalian orangnya suka main sosmed ya. Yang pertama cari sumber yang paling terpercaya, yang bisa kalian percaya lah. Karena ya seperti yang kalian tahu lah, di Indonesia kan banyak penyebar hoax ya. Jadi kalau bisa jangan mudah kemakan hoax. Apalagi kan di sosmed itu tempat yang paling banyak hoax tersebar. Kayak kalau misalnya kalian lihat berita, coba lihat dulu sumbernya dari mana. Pastikan sumbernya bisa terpercaya, mungkin kayak CNN atau Kumparan atau Narasi, karena mereka juga termasuk media yang besar ya. Dan kalaupun mereka menyebarkan berita, seharusnya mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka beritakan. Jadi paling enggak ketahui dulu sumber beritanya dari mana. Kalau misalnya kalian masih ragu, jangan langsung di share, di retweet. Kalian cari dulu artikel yang lain, sumber yang lain. Kalau misalnya ada kecocokan dan kalian ngerasa udah pas, udah waktunya untuk nge-retweet, baru kalian retweet. Jangan kalian mengambil kesimpulan dari informasi yang cuma sepotong ya, karena kebiasaan orang Indonesia kan mengambil kesimpulan dari informasi yang sepotong. Iya, sulit sekali memang hidup di Indonesia ya. Penyebar hoax kan nggak tahu ya, penyebar hoax itu dapat untung dari mana sih sebenarnya? Aku bingung sih sebenarnya. Mereka kayak di grup WhatsApp lah, seperti yang kita tahu grup WhatsApp keluarga kan banyak sekali hoax ya. Oh nggak tahu sih mereka dapat untung dari mana sih sebenarnya. Karena kan secara statistik kan harusnya mereka nggak dapat duit kan dari sana. Share kan gratis ya. Terus mereka dapat untung dari mana sih sebenarnya? Ya, intinya pertama gitulah, jangan mudah panik, cari sumber yang terpercaya dulu ya. Dan setelah kalian mendapatkan sumber yang terpercaya menurut kalian dan kalian yakin itu benar, yang kedua jangan merasa sok benar dulu. Kalau misalnya nih kalian habis nge-retweet atau habis nge-tweet sesuatu yang kalian ngerasa kalian sudah ngambil sumbernya dari sumber yang banyak, sumber yang terpercaya, dan tiba-tiba ada yang komen nih dengan pendapat yang berbeda dari kalian, jangan disalahin juga kan, karena belum tentu juga kalian benar dan belum tentu juga mereka salah. Bisa aja dari tweet kalian dan dari komennya mereka itu bisa jadi sesuatu yang benar. Mungkin harus ada beberapa yang dilurusin dari tweet kalian dan dari komennya mereka juga. Jadi jangan terlalu merasa sok benar juga, apalagi sekarang kan tentang wabah virus ini banyak yang nyangkut pautin soal agama. Apalagi pemerintah kan juga sedang menginstruksikan kita untuk mengkarantina diri di rumah, apa-apa di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah. Sampai MUI mengeluarkan fatwa bahwa meniadakan sholat Jumat dan sholat berjamaah di masjid. Itu pun masih ada yang tidak menurut. Masalahnya gini sih, ya gimana ya, mau nggak nurut juga. Ini MUI loh bro yang bilang bro, MUI itu bukan Ustadz ECEC, bukan Ustadz yang ada di RT kalian. MUI itu ulama bos, Majelis Ulama Indonesia, ulama. Ibaratnya kan mereka ilmunya lebih tinggi lah. Maksudnya kan mereka nggak mungkin mengeluarkan fatwa yang tidak dipikirkan dulu. MUI itu ada banyak, nggak cuma satu orang. Jadi mereka pasti musyawarah dulu dong, pasti bikin rapat dan akhirnya mereka bikin kesimpulan. Lagian kan tujuannya kan juga baik, paling nggak biar kalian tidak tertular sama corona dong. Emang kalian mau, kalian niat bagus ibadah tapi kalian malah kena virus? Iya ya, mungkin emang sih banyak yang ya nggak tahu ya, aku juga nggak mau membenarkan ini sih, cuman emang banyak perdebatan sih, apalagi masalah agama ya. Agama kan di Indonesia kan sangat rentan untuk terusik lah, sangat rentan sekali. Jadi paling tidak ya, kalau misalnya sekarang pemerintah udah nyuruh kita mengkarantina ya diturutin lah.
Karena apalagi mereka kan lagi pemimpin kita. Pemimpin kan nggak mungkin, ya mungkin sih, mungkin mementingkan diri mereka sendiri, tapi kan mereka juga pasti mementingkan kepentingan rakyat. Kayak sekarang banyak yang bilang, kenapa sih Indonesia nggak di lockdown aja? Kenapa negara lain sudah di lockdown, tapi kenapa Bapak Jokowi tidak mau untuk melockdown Indonesia? Karena Bapak Jokowi juga tahu di Indonesia itu pekerjaannya banyak yang tidak bisa work from home lah. Kayak di Indonesia kan banyak pekerjaan jasa ya, kayak Gojek. Kalian kalau misalnya gini deh, ibaratnya kita Indonesia sudah di lockdown nih, kita nggak boleh keluar rumah sama sekali. Kalian sudah belanja, mungkin sudah belanja kebutuhan makan, kebutuhan dan lain-lain. Tiba-tiba ada kebutuhan lain atau mungkin stok makanan kalian sudah habis. Emang kalian mau pesan di mana? Di GoFood. Orang GoFood kan kena lockdown juga dong. Mereka kan nggak bisa kerja buat ngirim kiriman kalian, dan restorannya kan juga pasti tutup. Jadi Pak Jokowi mungkin juga memikirkan tentang hal itu. Jadi mungkin keputusannya Pak Jokowi juga banyak pertimbangan ya. Nggak tahu, mungkin setelah podcast ini keluar mungkin Indonesia bakal kena lockdown atau apa. Tapi saat podcast ini dibuat, Indonesia sih masih belum kena lockdown ya. Dan nggak tahu sih, aku juga nggak tahu lockdown itu sebenarnya baik atau enggak, karena pasti banyak perdebatannya antara baik sama buruknya. Baiknya virusnya tidak mudah tersebar, buruknya ekonominya akan susah. Ya kayak gini deh, aku kan kerja di bidang jasa nih, bidang jasa logistik. Aku kerja di kantor pos, dan kantorku juga sekarang tidak menerapkan sistem work from home, karena ya kalau kita kan kerjanya nggak bisa dong work from home. Kalau orang mau ngirim paket, ngirim surat, kan harus datang ke kantor pos. Terus yang nerima siapa nanti kalau bukan kita? Ibaratnya kan kita jadi garda terdepan untuk masalah logistik di Indonesia lah, utamanya lah. Terus kayak misalnya di sisi lain aku juga entertain, aku juga anak band kan sekarang juga sulit ya nyari kerja. Bahkan saat Jokowi bilang untuk work from home itu banyak IO yang dilarang menyelenggarakan acara. Nah bayangin tuh, ada nggak kira-kira teman kalian yang kerja di IO? Mereka pasti nganggur tuh sekarang, karena emang nggak boleh kerja, nggak bisa kerja mereka. Kasihan loh. Tapi sebagai anak band yang meskipun ada corona atau tidak, band saya juga tidak terlalu laku. Iya, sulit sekali. Tapi untuk teman-temanku yang musisi lainnya, mereka juga ngerasa kayak corona ini menghambat perekonomian mereka. Ya gimana lagi ya. Tujuannya pemerintah kan juga baik sebenarnya, kan intinya kan baik. Meskipun kalian bilang ya kan, tapi kita bisa jaga diri, kita bisa menjaga kebersihan kita dan lain-lain. Tapi kan corona kan virusnya unik ya. Coba deh kalian lihat cuplikan fullnya Bapak Ahmad Yuryanto kalau menerangkan tentang corona. Corona itu virusnya unik tau. Kalian bisa kena dan tanpa gejala. Keren loh. Corona ini unik. Coba aja deh lihat cuplikannya Pak Ahmad Yuryanto selaku jubirnya corona ya, yang ditunjuk sama pemerintah langsung. Coba deh lihat corona itu sebenarnya gimana. Coba cari tahu aja asal usul corona gimana, cara mereka bisa nyerang manusia gimana dan lain-lain, dan sampai cara mereka bisa membuat manusia meninggal itu gimana. Coba deh. Ini virusnya nggak kayak yang lain, soalnya virusnya unik sih. Aku juga waktu tahu Pak Yuryanto bilang kayak gitu kaget sih sebenarnya. Ternyata corona bisa sekeren ini kerjanya. Terus yang paling utama sih kalian juga harus tetap jaga diri, lindungi diri kalian sendiri. Kalaupun misalnya nggak ada kebutuhan banget yang mendesak kayak aku selain kerja, kalau bisa tetap di rumah, tetap jaga kebersihan meskipun di rumah, tetap makan makanan yang sehat, tetap makan sayur, buah lah kalau bisa. Minumnya juga harus dijaga. Kalau bisa sih makan makanan buatan sendiri sih, soalnya kita kan sudah tahu kebersihannya dan lain-lainnya.